أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kita belajar tentang Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Nah, beliau adalah ex hamba sahaya yang dimiliki oleh almarhum ayahnya Rasulullah. Ketika wafat ayahnya lalu diwariskan kepada ibunya Aminah. Ketika ibunya Aminah wafat, maka Ummu Aiman inilah yang menjadi ibu asuh Rasulullah. Sangat sayang pada Rasulullah seperti menyayangi anaknya sendiri. Rasulullah sendiri juga sangat menyayangi Ummu Aiman. Bahkan Rasulullah mengatakan di depan para sahabatnya bahwa Ummu Aiman itu adalah ibuku setelah ibuku. Maksudnya setelah ibunya Aminah tidak ada, dialah ibunya Rasulullah. Jadi ini pengakuan ya, tidak lihat kulit, tidak melihat hamba sahayanya, tidak melihat juga kulit hitamnya. Beliau berasal dari Ethiopia. Ibuku setelah ibuku, jadi Rasulullah itu menghormatinya sebagaimana menghormati ibunya sendiri. Lalu Rasulullah bahkan mengatakan di depan teman-teman dan para sahabatnya bahwa Ummu Aiman ini adalah wanita ahli surga, ahli jannah. Bayangkan ya, sedikit sekali loh wanita-wanita yang oleh Rasulullah jelas-jelas dikatakan adalah ahli surga. Ungkapan ini terjadi pada saat Rasulullah di depan para sahabatnya mengatakan, siapakah yang suka menikahi seorang ahli jannah? Nikahlah dengan Ummu Aiman. Jadi waktu itu Ummu Aiman itu sudah menikah sebelumnya, tetapi suaminya itu syahid. Anaknya juga syahid di medan perang, Masya Allah ya. Sehingga Ummu Aiman pun menjadi sebatang kara. Lalu oleh Rasulullah dikatakan, siapa yang suka menikahi seorang ahli jannah, nikahlah dengan Ummu Aiman. So, itulah keistimewaannya Ummu Aiman. Kemudian apalagi? Bu Ummu Aiman itu menyayangi Rasulullah seperti menyayangi anaknya sendiri. Jadi sejak ibunda Aminah wafat, itu Rasulullah berusia kurang lebih 9 tahun. Sampai dengan Rasulullah wafat, itu Ummu Aiman itulah memperlakukan Rasulullah itu seperti anaknya, dan Rasulullah memperlakukan Ummu Aiman sebagaimana ibunya. Ummu Aiman ini berumur panjang ya, ketika suaminya wafat, anaknya wafat, bahkan Rasulullah wafat, beliau masih hidup sampai masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lantas apalagi keistimewaan beliau? Beliau adalah termasuk golongan yang pertama kali menerima Islam ya, as-sabiqunal awwalin. Jadi dan keluarganya adalah keluarga orang-orang yang kuat keislamannya. Suaminya syahid, anak yang bernama Aiman itu juga syahid, sehingga Rasulullah kemudian menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah. Ummu Aiman ini dihormati oleh masyarakat muslim sampai dengan wafatnya di usianya sekitar 80-an. Apalagi keistimewaannya, putranya dari suami yang kedua, Usamah bin Zaid, itu adalah seorang jenderal perang yang memimpin 3.000 pasukan. Usianya baru 18 tahun. Padahal saat itu masih ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, masih ada ya, senior-seniornya tuh Abu Bakar juga radhiyallahu anhu masih ada. Tetapi Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid sebagai jenderal perang. Jadi pada masa itu udah gak ada rasisme, tuh gak ada ya. Ummu Aiman sendiri yang dianggap ibu oleh Rasulullah itu adalah seorang wanita kulit hitam berkebangsaan Ethiopia, atau diperlakukan setara ya, sesuai dengan kapasitasnya. Kalau memang dia berkapasitas sebagai pemimpin pasukan, ya diangkat sebagai pemimpin pasukan, tidak lihat warna kulit atau ras. Dalam Islam itu tidak ada rasisme, bahkan di era Rasulullah itu sudah sangat tercela. Jadi terjadi suatu ketika pertengkaran di antara Ibnul Furat versus Al-Hasan bin Usamah bin Zaid. Al-Hasan ini adalah cucunya Ummu Aiman dari Usamah.
ya, dari Usamah yang paling perang itu tadi, dia punya anak namanya Al Hasan. Suatu hari mereka ini berdebat entah tentang masalah apa, lalu Ibnul Furat itu menjadi kesal dan mengatakan, "Hei anak Barokah," gitu. Barokah itu adalah namanya dari Ummu Aiman, nama aslinya Ummu Aiman. Tetapi nadanya itu adalah nada menghina gitu ya. Jadi itu bisa disebut ucapan rasis. Kalau zaman sekarang kita sering dengar ya, negro, niger gitu. Nah itu kan ucapan rasis. Nah kurang lebih seperti itulah gitu ya. Ini menyebabkan Al Hasan bin Usamah sangat tersinggung, lalu melaporkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu diproseslah di pengadilan. Mari kita lihat bagaimana dialognya di buku Sejarah Nabi di halaman 435. Nah, ini dia bukunya, kita baca ya. Oke, kita mulai dari sini. Jadi Ibnul Furat mengatakan kepada Al Hasan bin Usamah, "Hei anak Barokah." Dan yang dimaksud dengan Barokah itu adalah nama Ummu Aiman. Ketika itu Al Hasan bin Zaid lalu berkata kepada hadirin yang ada di sana, "Tuan-tuan, persaksikanlah." Kemudian dia mengadukan perkataan Ibnu Furat itu kepada Abu Bakar. Pada saat itu Muhammad bin Amru bin Hasmin waktu itu hakim atau gubernur Madinah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, menceritakan jalannya pertukaran pikiran yang berakhir dengan perkataan menghina tersebut. Lalu gubernur atau hakim ini memanggil Ibnu Furat yang termasuk seorang alim. Padahal Ibnu Furat ini tergolong orang alim ya, orang berilmu. Apakah maksud saudara memanggil Al Hasan bin Usamah dengan kata saudara, "Hai anak Barokah itu"? Jawab Ibnul Furat, "Loh, saya panggil dia dengan namanya sendiri." Gubernur itu marah lalu mengatakan, "Tidak benar demikian. Saudara hendak mengecilkan Ummu Aiman. Saudara telah mengetahui nilainya di dalam keislaman. Sedangkan Rasulullah sendiri memanggilnya dengan ya ummah atau wahai ibu, dan terkanggal dengan ya Ummu Aiman, wahai ibunya Aiman. Saya tidak dimaafkan Allah kalau saya maafkan Tuhan dalam hal ini," katanya kepada Ibnul Furat. Lalu dijatuhkanlah hukuman dengan 70 kali pukul. Demikianlah riwayat dari Ibnu Sa'ad yang menyatakan sampai di mana tingginya penghargaan seluruh umat Islam kepada Ummu Aiman sepanjang umurnya, karena cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah sejak kecil sampai akhir hayatnya Nabi. Begitulah keutamaannya Ummu Aiman ya di kalangan masyarakat muslim pada masa itu. Dan Ummu Aiman sendiri adalah seorang wanita kulit hitam berkebangsaan Ethiopia dan hamba sahaya pula gitu ya. Tapi dalam Islam itu tidak benar-benar mereka pada masa itu tidak melihat orang berdasarkan asal usulnya, tetapi berdasarkan keimanannya. Oke, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.